Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah hebat dimanapun Anda berada. Menjadi seorang ayah bukan hanya sekedar status. Ia adalah perjalanan batin yang tidak semua orang siap untuk menjalaninya. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang masa di mana saya seharusnya menjadi pelindung, namun justru hadir menjadi orang yang paling ditakuti di dalam keluarga. Ayah hebat, dengan diangkatnya istriku menjadi pegawai negeri sipil, maka masalah ekonomi tidak lagi menjadi kendala dalam keluarga kami. Tapi tanpa aku sadari, ternyata akulah masalah yang sebenarnya. Aku tumbuh menjadi seorang ayah yang pemarah, mudah tersinggung, dan tidak sadar bahwa aku telah menjadi seorang ayah. Jika ditanya apakah aku sayang anakku, maka jawabannya jelas iya. Bahkan aku tak pernah membiarkan orang lain menyakiti anakku. Tapi ironisnya, aku tak pernah benar-benar hadir sebagai seorang ayah. Aku sibuk dengan pekerjaanku, organisasiku. Bayangkan, dalam seminggu aku bisa sampai 3 hari tidak pulang. Sibuk dengan duniaku sendiri. Hingga banyak perkembangan anakku yang kulewati begitu saja. Tiba-tiba saja dia sudah bisa berjalan. Aku tidak pernah tahu kapan dia belajar merangkak, kapan dia belajar berdiri, kapan dia belajar berjalan. Saat itu aku juga mudah sekali marah. Aku sering mendengar suara-suara di kepalaku yang mendorongku untuk marah kepada anakku hanya karena masalah sepele. Ya, suara itu terasa benar-benar nyata. Mungkin jika pada saat itu aku berobat atau berkonsultasi ke medis, mungkin aku sudah divonis mengidap penyakit baby syndrome. Tapi menurutku itu bukan baby blues. Tetapi pada saat itu aku tidak bersyukur. Tidak bersyukur memiliki anak. Sehingga aku menjadi buta terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Dan karena kebutaan itu, aku tak bisa melihat betapa berharganya memiliki seorang anak. Anakku tumbuh dalam kerasnya sikapku. Ketakutan tampak jelas di matanya di saat dia membuat satu kesalahan kecil. Dan rasa takut itu sangat menyayat hatiku. Namun, meskipun aku sedih, menyesal,
Tetapi kesedihan itu belum cukup untuk mengubahku. Bahkan hingga anak ketiga kami lahir, sikap keras itu masih tetap ada. Sikap keras itu mulai hilang setelah anak keempatku lahir. Dampak dari sikap keras yang kuterapkan mulai terlihat pada putra keduaku. Dia tumbuh menjadi pribadi yang emosinya meledak-ledak, mudah tersulut dan sulit untuk dikendalikan. Sebagai orang tua, aku tidak bisa membohongi diriku. Di balik keberhasilanku mengendalikan emosinya saat ini, tersimpan kekhawatiran yang sangat dalam. Aku takut jika nanti aku sudah tidak ada dan dia tumbuh dewasa, ia menjadi pribadi yang tidak bisa mengontrol dirinya. Aku takut jika jejak kekerasan dalam pola asuhku dulu meninggalkan luka yang dalam di jiwa. Tapi aku terus berusaha dengan doa, dengan pelukan, dan aku berharap semua itu bisa menjadi obat meski lambat. Karena tak ada orang tua yang ingin gagal. Kami hanya sedang belajar dengan penuh cinta dan harapan. Ayah hebat dimanapun Anda berada, itu adalah salah satu kesalahan yang paling aku sesali sampai pada detik ini. Aku tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kelahiran anak kedua kami baru mulai membuka hatiku. Tangisnya kelak akan menjadi awal perubahan dalam hidup. Dan dari semua ini, aku belajar bahwa menjadi ayah bukan hanya soal hadir secara fisik, tapi juga hadir secara hati. Aku sadar, aku pernah abai, pernah keras, pernah menjadi bayangan yang menakutkan bagi anakku. Dan penyesalan itu tidak akan pernah cukup ditebus dengan kata maaf. Tapi satu hal yang aku yakini sekarang, Allah tak akan menguji kecuali untuk mengubah. Dan perubahan itu dimulai dari kesadaran bahwa aku perlu belajar menjadi ayah. Bukan yang sempurna, tapi yang lebih baik dari kemarin. Jika kamu memiliki cerita yang sama, silakan komen di bawah. Karena setiap amanah punya kisah, dan kisah itu layak untuk dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.